Siang hari ini kita sudah melakukan kegiatan simulasi untuk trial dari peralatan Genos. Jadi sebagai salah satu alternatif untuk mengetahui tingkat kesehatan seseorang ya. Kalau sekarang ada rapid antigen, kemudian antibody, ada PCR, ini sekarang ada Genos. Nah, mohon untuk diketahui, kegiatan yang kita lakukan oleh Angkasa Pura ini tanggal 18 ini adalah yang pertama dilakukan di bandara. Namun, pemberlakuannya belum kepada pelanggan atau pengguna jasa bandar udara. Ini kita baru lakukan secara internal sebagai satu tahapan. Nanti pada saat kita mengoperasikan, ini adalah tahapan simulasi, jadi trial yang dilakukan oleh komoditas bandara. Nah, kapan pemberlakuan ini nanti Pak? Kapan pemberlakuannya mulai dilaksanakan untuk bisa memberikan pelayanan kepada pengguna jasa? Ini nanti kita menunggu kebijakan ataupun surat edaran yang akan dikeluarkan oleh Gugus Tugas Nasional, dan kebetulan Pak Dwi ada di sini. Pak Dwi ini dari Perhubungan Udara, nanti akan di-backup dengan surat edaran Dirjen tentang teknis pelaksanaannya di lapangan. Nah, jadi terkait dengan hal tersebut, untuk Angkasa Pura I sendiri kami sudah menyiapkan di 15 bandara sesuai dengan statement yang kemarin disampaikan oleh Menteri Perhubungan. Kita kebagian 2 bandara. Jadi yang pertama YIA, kita sudah lakukan trial hari ini. Kemudian yang kedua, tanggal 25 kita akan lakukan trial ataupun simulasi yang sama di bandara kita yang ada di Surabaya, Pak Juanda. Nah, ini yang akan kita lakukan. Jadi kalau kita laksanakan hari ini, rencana peralatannya ada 5. Untuk simulasi ini kita trial 3 unit, nanti di Surabaya juga ada perhitungan tersendiri, sehingga nanti kebutuhan di seluruh Bandara Angkasa Pura ini akan secara bertahap kita penuhi, dan kita akan laksanakan juga secara bertahap. Jadi tidak mungkin secara berbarengan karena peralatan ini produksinya juga terbatas. Nah, kalau kita lihat simulasi tadi, kurang lebih durasi waktunya, kurang lebih 1 PEX itu kita asumsikan sebagai penumpang, ini 12 menit. Mulai pertama kali dia melakukan proses pengambilan nomor antrian, sampai dengan penerimaan dari laporan kesehatannya. Ini kurang lebih 12 menit. Nah, dari hasil ini kita nanti punya satu komitmen level of service pelayanan kepada pengguna jasa, di mana nanti kita akan lakukan improve terus, kita lakukan proses perbaikan. Kalau mungkin hari ini 12 menit, nanti teman-teman setelah ini akan lakukan proses evaluasi. Di mana sih titik yang lamanya? Nah, supaya nggak lama, improve-nya di mana? Mungkin kita siapkan nanti sistemnya pakai IT, dirubah dari sistem manual pakai sistem yang sudah berintegrasi dengan IT. Kemudian juga mungkin terkait dengan sosialisasi kepada pengguna, cara niup dan sejarahnya, ini kan ada juga yang manual, disampaikan, di-announce oleh petugas. Nanti mungkin kita perbanyak berupa gambar, video yang kita bisa sampaikan kepada pengguna jasa. Jadi dalam pelaksanaan hari ini, alhamdulillah semua dapat berjalan dengan lancar. Kami dari Angkasa Pura I mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Wakil Bupati, kemudian stakeholder semua yang terlibat di dalam kegiatan ini. Alhamdulillah sudah dilaksanakan dengan baik. Dan pelaksanaan di Bandara P1 digawangi oleh Angkasa Pura Support bekerja sama dengan Pharmalab. Kenapa baru kepada karyawan? Karena memang legal standingnya belum ada untuk diterapkan kepada calon penumpang. Kita berharap tanggal 1 April 2021 itu sudah bisa dilaksanakan trial kepada penumpang, dan rencananya pada tanggal 1 April tersebut itu secara bersamaan di 4 bandara udara besar di Indonesia. Yang pertama di Kuala Namu di Medan, kemudian yang kedua di Bandung, yang ketiga di Yogyakarta ini di YIA, yang keempat di Surabaya. Lebih mempermudah kepada penumpang, dan dari tarifnya juga lebih efisiensi dibanding dengan yang lain, mungkin kayak antigen atau rapid, seperti apa mungkin? Mungkin kan kalau di rapid agak sakit ya, tapi kalau ini kan hanya melalui nafas aja, jadi lebih mudah aja sih tesnya.